Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabarnya nih? Semoga sahabat semua senantiasa sehat, bahagia, dan berlimpah ruah rezeki yang penuh berkah. SLMTTV balik lagi menemani waktu santai kalian. Kali ini, film yang akan kita bahas berjudul Khaidi, menceritakan perjalanan seorang ayah yang tidak sengaja terlibat dalam kasus perampokan dan pembunuhan. Padahal, ia harus pergi menemui putri kesayangannya yang tidak pernah ia temui selama bertahun-tahun. Berhasilkah ia menemui putri kesayangannya? Bagaimanakah kisah perjuangan selengkapnya? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, klik dulu tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, kita langsung aja ke ceritanya. Amurta adalah anak yang tinggal di panti asuhan. Ia diberitahu oleh penjaganya bahwa besok ayahnya akan datang mengunjunginya. Amurta sangat senang dan antusias mendengar kabar tersebut. Ia ingin cepat pagi agar bisa bertemu dengan ayahnya. Di tempat lain, Aidi Shankaram yang biasa dipanggil Amar beserta kakaknya dan kedua temannya adalah bandar besar koken yang bingung dan marah karena koken seberat 900 kg jatuh ke tangan polisi atas laporan salah satu pengkhianat di pihak Amar. Di saat sedang kalut, Amar ditelepon oleh seseorang yang mengajak dia bekerja sama. Penelpon tersebut akan memberitahu di mana koken itu disimpan. Sebagai upahnya, Amar harus bersedia memberikannya 20 kg koken. Mau tidak mau, Amar menyetujuinya karena ia ingin koken itu kembali ke tangannya. Amar tidak menyadari bahwa Sampat, teman dekat sekaligus orang kepercayaannya lah yang mengkhianatinya selama ini. Bejoy adalah polisi yang bekerja di Badan Narkotika melaporkan kepada atasannya bahwa ia berhasil menggagalkan pengiriman kokain seberat 900 kg dan menyimpannya di tempat yang aman. Bejoy hanya memberitahu dia, anaknya, dan atasannya tentang di mana penyimpanan barang-barang tersebut. Pada aksi tersebut, Bejoy mengalami luka di bagian tangannya hingga mengharuskan tangannya digips. Bejoy juga berhasil menangkap 5 orang saksi yang menjadi titik terang menunjukkan markas mereka. Sementara itu, karena kesal dan kecewa, Amar membuat sayembara kepada anak buahnya agar menemukan pengkhianat tersebut dengan memberi uang kepada yang menemukannya. Karena keberhasilan mereka menggagalkan pengiriman kokain, atasannya memerintahkan mereka untuk bersantai dan saling minum minuman. Namun, minuman tersebut telah diracuni oleh Putu Sosman. Putu Sosman adalah pelayan yang berkhianat dan berpihak kepada Stephen Rest, penelpon gelap yang menghubungi Amar. Semua anggota polisi itu pingsan kecuali Bejoy karena ia tidak mengonsumsinya. Sampat memberitahu Bejoy bahwa Amar mengetahui di mana tempat persembunyian kokain milik Amar. Setelah menerima telepon, Bejoy ke teras dan melihat banyak teman-temannya yang pingsan, bahkan ada yang meninggal. Bejoy menelpon dokter untuk berkonsultasi tentang korban-korban tersebut. Bejoy harus membawa mereka ke rumah sakit. Bejoy bingung dan bertanya kepada pelayan di sana, adakah mobil besar seperti truk di tempat itu? Kemudian, Japo meminjamkan mobilnya kepada Bejoy. Dili adalah narapidana yang baru saja bebas dari penjara dan akan menemui Amurta, anaknya. Dili diminta oleh Bejoy untuk mengendarai truk. Dili pun menerima tawaran itu. Di perjalanan, Bejoy memastikan bahwa kantor polisi aman. Namun pada saat Bejoy menelpon kantor polisi, semua polisi telah meninggalkan kantornya karena telah dihasut oleh kelompok Amar. Hanya tersisa Napoleon dan mahasiswa-mahasiswa yang ditangkap karena berpesta di sepanjang jalan. Saat telepon itu berbunyi lagi, Napoleon memberanikan diri menjawabnya. Bejoy mengatakan bahwa Napoleon harus menuruti kata-katanya. Dia harus menutup semua pintu dan jendela kantor polisi tersebut. Napoleon meminta mahasiswa-mahasiswa untuk membantunya. Mereka menutup semua pintu dan jendela, mengganjalnya dengan lemari-lemari yang ada di sana. Di truk, Sosman selalu melaporkan kepada Tuan Rest posisi keberadaan truk tersebut. Amurta, putri Dili yang sabar menanti ayahnya, datang mencoba menghubungi Dili dan memastikan besok ayahnya akan datang dan menjemputnya. Karena baru pertama kali mendengar suara putrinya, Dili terkesima dan hilang konsentrasi mengemudi untuk beberapa detik, sehingga menabrak sebuah jebakan yang sudah dipasang oleh kelompok Amar. Jebakan itu mengakibatkan kaca depan truk menjadi hancur. Telepon terjatuh dan Amurta menghubungi kembali namun tidak dapat tersambung. Truk Dili dikejar beberapa mobil. Dili mengendarainya dengan cepat untuk menghindari kejaran mereka. Mereka juga diserang dengan bom racikan yang mengarah ke bak truk.
Melihat satu kesempatan baik saat truk mau dilempari bom, Dili menginjak rem dengan cepat membuat mobil belakang menabraknya. Bom itu mengenai mobil belakang dan terbakar. Dili juga menabrakkan truk ke mobil depan mengakibatkan mobil itu terbakar juga. Dili berhasil melepaskan diri dari kejaran mobil tersebut. Setelah cukup merasa aman, mereka beristirahat sebentar. Dili menggunakannya untuk menelpon putrinya kembali. Namun, telepon yang dipinjam Amurta telah berada di penjaga panti. Dia mengatakan bahwa Amurta telah kembali ke dalam kamar. Amurta telah menunggu lama, namun Dili tidak menelpon. Dili meminta maaf dan meminta kepada penjaga panti untuk mengirimkan foto Amurta, karena selama ini dia belum pernah melihatnya sama sekali. Sesuai dengan perhitungan Bejoy bahwa kelompok Amar akan datang dan membebaskan anggota kelompoknya yang ditahan di kantor polisi tersebut. Mereka memperhatikan keadaan kantor polisi yang gelap dan mencoba membuka pintunya tapi terkunci. Sampat memberitahu Bejoy bahwa dia dan kelompoknya telah sampai di kantor polisi, ingin menghancurkan kantor polisi dan mengeluarkan tahanan di dalamnya. Lagi-lagi, truk yang mereka tumpangi mendapat ancaman saat melintas di perbukitan. Ada keraguan di hati Dili, apakah dia bisa melihat putrinya. Dili meminta Bejoy berjanji apabila terjadi sesuatu dengan dirinya, Bejoy harus memberikan fasilitas yang terbaik untuk Amurta. Bejoy berjanji akan melakukan hal tersebut. Bahkan akan menyekolahkannya di tempat yang sama dengan putrinya. Mendengar hal itu membuat Dili bersemangat kembali. Ia turun dari truk dan menyerang kelompok tersebut dengan berani dan berhasil mengalahkannya. Mahasiswa-mahasiswa dan Napoleon mengawasi kedatangan Amar serta kelompoknya. Mereka ketakutan karena ada 20 sampai dengan 30 orang di luar sana. Bejoy menelpon Napoleon dan mau berbicara dengan Shakir, anggota kelompok Amar yang dipenjara. Bejoy membuat kesepakatan untuk membuka pintu penjara dan melepaskan mereka, tapi dengan syarat kelompok Amar tidak boleh melukai orang-orang yang di dalam kantor polisi. Amar yang ditelepon Shakir pun setuju dengan tawaran tersebut. Namun setelah pintu dibuka, Amar merencanakan akan menghabisi mereka semua setelah anggota kelompoknya dia dapatkan. Pintu dibuka oleh 2 orang mahasiswa. Namun Bejoy menelpon kembali, meminta Napoleon menyebutkan 5 orang nama di dalam penjara. Napoleon menurutinya. Dia menanyakan nama-nama mereka. Kemudian mereka menyebutkannya. Hitler, Gopai, Shekar, Murti, dan yang terakhir membuat Bejoy terkejut dan mengubah keputusannya untuk menutup kembali pintu kantor polisi tersebut. Dia adalah Adi Shankaram, kakak Amar. Napoleon ditarik paksa oleh kakak Amar, memintanya memberikan kunci penjara. Napoleon malah melempar kuncinya ke lantai. Melihat pintu kembali ditutup membuat Amar marah dan memerintahkan anak buahnya untuk cepat menghancurkan kantor polisi. Di tempat lain, Bejoy meminta Dili melanjutkan perjalanan. Namun Dili sedang menangis setelah melihat wajah putrinya di layar telepon. Dia menangis haru karena dari dia lahir sampai sekarang belum pernah melihat wajahnya. Para Sosman juga terus melaporkan kepada Tipu yang telah menggagalkan semua rencana mereka itu adalah Dili yang harus mereka habisi. Di sisi lain, Amurta tidak bisa tidur menunggu pagi cepat datang menanti ayahnya datang menjemputnya. Kantor polisi mulai dihancurkan. Mereka melempari kaca dengan batu. Bejoy yang ditelepon dokter mengatakan semua korban harus cepat dibawa ke rumah sakit. Dan korban hanya bisa bertahan 3 jam. Lewat dari itu nyawa mereka bisa dalam bahaya. Lagi-lagi truk yang mereka tumpangi diserang oleh kelompok Amar. Bejoy tidak menyadari ada mata-mata di dalam bak truk tersebut. Bejoy merencanakan mengalihkan perhatian musuh dengan cara mendorong truk dan Japo serta Bejoy turun dari truk setelah mampu melintasi perbukitan tanpa melewati kelompok musuh. Mereka harus mengejar truk yang melaju kencang di jalanan turunan perbukitan. Anak buah Amar sadar bahwa mereka telah dijebak, akhirnya mengejar kembali truk. Japo dan Bejoy berlari mengejar truk, namun dikejar oleh anak buah Amar. Japo berhasil masuk ke dalam truk. Bejoy yang tertinggal berhasil dilempar oleh anak buah Amar hingga terluka dan jatuh pingsan. Dili menghentikan truknya dan turun menyelamatkan Bejoy.
Sebelum turun, Dili mengajari Japo untuk menembak kaki pemimpin kelompok tersebut. Walau gemetar, saat Dili memberi aba-aba menembak, Japo tetap melakukannya. Dia berhasil menembak kaki pemimpin kelompok tersebut dan membuat Dili berhasil menggendong Bejoy kembali ke truk melanjutkan perjalanan. Amar yang diberitahu anak buahnya gagal menghabisi Bejoy dan korban-korban keracunan menjadi sangat marah. Ia kemudian memindah alihkan tugas tersebut ke Sampat. Sampat dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut dan pergi meninggalkan penjara. Bejoy yang masih pingsan membuat Dili dan Japo menghentikan truk tersebut di depan sekolah. Mereka menanti anak buah Bejoy datang menjemput korban. Karena sebelum pingsan, Bejoy mengatakan akan memindahkan korban-korban ke bus sekolah untuk mengalihkan perhatian musuh sehingga korban tak lagi terancam. Nantinya mereka akan menempuh jalan yang berbeda. Di kantor polisi, Amar berhasil memasukinya dengan cara memanjat pohon dan melompat ke lantai atas. Kemudian mendobrak pintu dan menyelinap masuk. Di dalam, Amar menyerang satu persatu mahasiswa tersebut dengan membabi buta. Mereka semua ketakutan dan berusaha menyerang kembali. Kemudian mereka berhasil mengalahkan Amar dan mengikat kedua tangannya. Depa, salah satu mahasiswi itu, menyadari pintu di lantai atas belum diganjal. Ia kemudian mengganjalnya dengan lemari sehingga anak buah Amar tidak dapat mengikuti Amar masuk ke kantor polisi. Menunggu Bejoy sadar, Dili menceritakan kepada Japo bagaimana dia bisa menjadi seorang pembunuh dan menghabiskan 10 tahun umurnya di dalam penjara. Tak lama kemudian, Bejoy siuman dan keluar truk mendekati Japo dan juga Dili. Setelah anak buah Bejoy datang, mereka memindahkan korban-korban ke dalam bus sekolah. Dili juga bercerita di penjara dia diberi bekal keahlian membuat roti dan menjualnya. Dia mendapatkan uang yang sedikit demi sedikit dikumpulkannya dan berhasil membelikan perhiasan untuk Amurta putrinya. Dili menitipkan perhiasan itu kepada Japo. Takut akan terjadi hal yang mengerikan, jadi Japo bisa memberikan perhiasan tersebut nantinya ke Amurta. Setelah memindahkan korban ke bus sekolah, Japo, Dili dan Bejoy tetap berada di truk memecah belah perhatian musuh. Namun di tengah perjalanan, Purushotman yang menerima telepon mendapat perintah untuk membunuh Dili dan Bejoy. Ia lalu pura-pura sadar dan meminta persetujuan Bejoy untuk pindah ke truk. Bejoy pun setuju dan membiarkannya ikut di truk. Di penjara, anak buah Amar berhasil menarik salah satu mahasiswa yang bernama Citu. Mereka menariknya menggunakan bambu dan membunuhnya dengan keji karena Napoleon dan teman-temannya bersikeras tidak mau memberikan kunci penjara kepada Amar dan membukakan ikatan tangan Amar. Mereka menjerit, menangis histeris melihat kematian Citu. Melihat itu, Napoleon sangat marah dan menghantam muka Amar dengan tabung pemadam kebakaran yang mengakibatkannya tewas seketika. Kini Tipu turun tangan langsung menghadang truk. Dili meminta Bejoy dan Japo tetap di dalam truk. Namun Purushotman malah turun membuntuti Dili. Saat Dili lengah, Purushotman menyerang tubuh bagian belakang Dili dengan pisau sebanyak 2 kali berturut-turut mengakibatkan Dili pingsan. Tipu menarik keluar Bejoy. Japo berhasil melarikan diri dan dikejar oleh anak buah Tipu. Bejoy terus diserang agar mengatakan di mana dia menyimpan kokain milik Amar. Namun Bejoy tidak mau berkata apapun. Bejoy terus disiksa, hanya bisa pasrah karena tangan kanannya patah mengakibatkan dia tidak bisa menyerang balik musuhnya. Di sisi lain, Tuan Res sudah mengetahui jati diri sebenarnya Sampat, kemudian memberitahu Tipu dengan mengirimkan data-data kepadanya. Saat akan dihabisi oleh Tipu, tiba-tiba Sampat datang dan berkata agar dia saja yang menghabisi Bejoy. Ia lalu menarik Bejoy ke belakang. Namun sayang karena Tipu sudah tahu pengkhianatan Sampat, Tipu langsung menyerang Sampat dan mengatakan bahwa kebohongan Sampat sudah terbongkar. Sampat langsung dibunuh di hadapan Bejoy. Japo yang berhasil ditangkap oleh anak buah Tipu diperiksa seluruh kantong-kantong celana dan bajunya. Lalu ditemukan satu kotak perhiasan milik Dili. Tipu mengambilnya dan membuangnya begitu saja. Japo berteriak-teriak agar Dili sadar. Japo terus memanggil nama Dili dan meneriakinya bahwa perhiasan Amurta dirusak oleh Tipu. Sayup-sayup Dili mendengar teriakan Japo dan mulai bangkit. Akhirnya setelah sepenuhnya sadar, Dili mulai menghajar semua anak buah Tipu. Karena dalam keadaan lemah, Dili mengalami kesulitan melawan mereka, apalagi Purushotman selalu melemparinya dengan batu. Namun setelah dia mengingat-ingat kembali tujuannya untuk menemui Amurta, semangatnya kembali berkobar.
Dia mulai menghajar semua anak buah tipu tanpa terkecuali. Setelah tipu berhasil dihabisi, Dili mengejar Prososman yang mau melarikan diri, kemudian menusukkan pisau ke punggung Prososman mengakibatkan ia langsung tewas seketika. Truk yang mereka tumpangi akhirnya tiba di kantor polisi. Bejoy memberitahu jalan rahasia yang membuatnya bisa tembus masuk ke dalam kantor polisi. Bejoy dan Japo diminta tetap di dalam truk sementara Dili seorang diri masuk ke dalam kantor polisi. Dia menyelinap melewati gorong-gorong bawah tanah dan berhasil tembus masuk ke kantor polisi. Ia kemudian menemui Napoleon dan teman-temannya. Dili mengatakan bahwa dia adalah utusan Bejoy. Napoleon percaya dan meminta mahasiswa mengikuti Dili meninggalkan kantor polisi tersebut. Depa meminta Dili membawa mayat Chitu. Akhirnya Dili menggendong mayat Chitu. Namun di tengah perjalanan melewati ruang bawah tanah, Napoleon berbalik arah dan menuju ruang penyimpanan kokain. Dili yang melihat itu menyerahkan mayat Chitu ke temannya. Sementara dia mengikuti Napoleon. Setelah sampai di ruangan penyimpanan kokain, Napoleon mau membakar semua barang bukti tersebut. Namun Dili mempunyai rencana lain. Dia mengambil senjata api yang ada di kotak persembunyiannya, kemudian keluar menemui anak buah Amar. Dan bersama Napoleon, Dili menembak semua anak buah Amar ke segala penjuru yang mengakibatkan mereka lari berhamburan keluar kantor polisi. Setelah berhasil melakukan aksinya, Dili duduk termangu memikirkan jalan hidupnya. Padahal dia hanya mau menemui Amurta. Tapi mengapa terjebak dalam peristiwa ini? Kantor polisi berhasil diamankan. Korban-korban keracunan pun sudah berhasil diselamatkan. Mereka yang membantu aksi Bejoy diobati oleh tim medis. Sementara Tuan Res tewas perlahan terkena serangan jantung karena aksinya gagal. Saat Dili beristirahat, Bejoy memintanya mengikutinya. Bejoy meminta Dili untuk menemui seseorang. Ya, seseorang yang sangat Dili rindukan selama ini. Amurta, gadis kecil yang berumur 10 tahun yang tidak pernah ia temui selama ini. Dili berjalan mengikuti. Kemudian, betapa terkejutnya dia melihat ada anak kecil yang sedang menunggunya. Dili menemuinya dan menangis terseduh di hadapan Amurta meminta maaf karena selama ini dia belum bisa menemui Amurta dan bertambah haru saat Amurta memanggil ayah dan mengusap lembut punggung Dili mengatakan jangan menangis. Dili memeluk tubuh Amurta dengan erat melepaskan rindu yang selama ini ia pendam. Bejoy meminta Dili untuk menemuinya besok membicarakan tentang masa depan Amurta. Dili juga memberikan kalung emas untuk putri Bejoy. Akhirnya Dili bisa benar-benar menikmati kebebasan hidupnya membesarkan Amurta putri kesayangannya. Sementara Adishan Karman terus mendendam di dalam penjara kepada Dili yang merusak segalanya. Film pun selesai. Nah sahabat, demikianlah tadi kisah haru perjuangan seorang ayah yang mesti berjuang keluar dari masalah yang membahayakan nyawa untuk bisa bertemu dengan putri kesayangannya. Sungguh kisah yang sangat menginspirasi ya sahabat. Kasih seorang ayah untuk anaknya memang tak perlu diragukan lagi. Terima kasih sahabat semua sudah menyimak video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya ya. Ingat selalu untuk terus dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.